Halo anak-anak kelas 9, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai hambatan pada penghantar listrik. Baik, langsung saja ya kita mulai. Yuk. Pengertian hambatan. Hambatan listrik adalah sesuatu yang membatasi atau menghambat aliran arus listrik. Untuk selanjutnya disebut dengan istilah resistor. Nah, anak-anak, Ibu Santi sudah pernah menjelaskan mengenai hubungan antara beda potensial, volt gitu ya, kemudian kuat arus listrik, satuannya ampere, juga resistor atau hambatan listrik yang satuannya ohm. Apabila kalian masih bingung ya atau sedikit lupa mengenai hubungan ketiganya ini, kalian bisa mampir ke channel YouTube Bu Santi, buka playlist kelas 9, cari video dengan judul Hukum Ohm. Jadi Bu Santi di video ini tidak akan menjelaskan ulang ya anak-anak. Jadi silakan kalian untuk melengkapi materi kita hari ini yang lupa bisa buka kembali video penjelasan video Bu Santi sebelumnya. Baik, jenis hambatan atau resistor. Berdasarkan nilainya ada dua jenis resistor, yaitu resistor tetap yang nilai hambatannya tetap gitu ya dan sudah ditentukan dari pabrik gitu ya. Yang kedua, resistor variabel. Nilai hambatan listrik dapat diubah-ubah sesuai kebutuhan. Nah, di sini Ibu Santi sudah menyiapkan dua gambar anak-anak. Yang gambar sebelah kiri ini merupakan resistor tetap. Jadi pada resistor tetap kurang lebih bentuknya seperti ini anak-anak ya. Itu terdapat beberapa gelang berwarna-warni. Yang mana warna-warna gelang tersebut sebenarnya memiliki makna. Dan dapat menunjukkan nilai dari resistornya. Nah, tapi Bu Santi tidak akan menjelaskan secara lebih terperinci menghitung nilai resistor pada resistor tetap. Kemudian yang kedua, ini gambar resistor variabel, yang mana nilai hambatan listriknya dapat diubah sesuai kebutuhan kita. Kalian dapat lihat di sini, bagian utamanya itu ada terminal A itu ya sebagai masukan input, dan ada terminal B ini sebagai outputnya atau keluarannya. Nah, kemudian ada satu bagian yang penting, di sini ada slider yang dapat bergeser ke kiri dan ke kanan seperti itu. Nah, di slider di sini anak-anaknya akan terhubung dengan lilitan ini anak-anak ya. Kalau slider di sini kita geser ke kanan, kalian dapat lihat ini maka nanti nilai hambatannya tuh bertambah anak-anak. Tapi ketika slider digeser ke kiri, nilai hambatannya berkurang. Bisa ya anak-anak? Kita lanjutkan. Nah, inilah materi kita pada hari ini, yaitu hambatan penghantar listrik. Kabel atau kawat sebagai penghantar arus listrik ternyata memiliki sifat sebagai hambatan listrik juga. Besarnya hambatan pada penghantar dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu 1. Jenis bahan penghantar. Nanti ini ada kaitannya dengan nilai hambat jenis setiap bahan gitu ya. Kedua, panjang penghantar. Jadi panjang pendeknya kabel itu ternyata juga berpengaruh terhadap hambatan pada penghantarnya. Yang ketiga, luas penampang penghantar. Ini berkaitan dengan tebal tipisnya kabel ya anak-anak. Baik, secara lebih detail kita akan mempelajari pengaruh dari 3 faktor berikut ini. Yang pertama, pengaruh hambat jenis. Nilai hambat jenis berbagai bahan berbeda-beda. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ada kabel yang atas ini dari bahan tembaga. Yang bawah ini mungkin ya dari perak itulah. Jadi nanti bahan itu mempengaruhi nilai hambat pada penghantar listriknya. Karena setiap bahan itu nilai hambat jenisnya berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat anak-anak, di sini ada sebuah eksperimen gitu ya. Di mana si penghantarnya itu terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Ada bahan karbon, ada baja, dan ada bahan tembaga. Nah, kalau kita lihat hasil dari percobaannya, ternyata yang dari bahan karbon
itu nyala lampunya redup. Sedangkan dari bahan baja nyala lampunya lebih terang dibandingkan yang karbon tadi. Dan yang penghantarnya terbuat dari tembaga, ternyata nyala lampunya terang atau paling terang dibandingkan penghantar baja dan karbon. Nah, kita lihat ya anak-anak ya, nilai hambat jenis bahan-bahan tadi. Karbon, itu karbon ini anak-anak termasuk ke bahan semikonduktor, nilai hambat jenisnya 3,5 kali 10 pangkat negatif 5. Baja di sini anak-anak nilainya 4 kali 10 pangkat negatif 7. Sedangkan tembaga kita dapat lihat di sini nilainya 1,72 dikali 10 pangkat negatif 8. Jadi kalau kita bandingkan anak-anak dari nilai hambat jenisnya, karbon itu mempunyai nilai hambat jenis terbesar ya dibandingkan baja dan tembaga. Sedangkan untuk baja dan tembaga kita lihat di sini ya, ternyata tembaga itu nilai hambat jenisnya lebih kecil daripada baja. Sehingga dapat kita simpulkan anak-anak, ini ya, bahan konduktor itu memiliki nilai hambat jenis kecil karena nanti menghasilkan hambatan yang kecil juga. Sedangkan untuk bahan isolator, ini ya, kaca dan kuarsa, itu nilai hambat jenisnya besar anak-anak. Nah, berikutnya nilai hambat jenis itu nanti sebanding dengan hambatan yang dihasilkan. Dapat dituliskan R ini sebanding dengan rho. Jadi nilai hambat jenis itu nanti dilambangkan dengan huruf rho gitu ya anak-anak. Lanjut, pengaruh panjang penghantarnya. Nah, ini ada 2 eksperimen. Eksperimen pertama itu menggunakan kabel yang panjang. Ternyata nyala lampunya redup. Dan percobaan kedua itu kabelnya pendek anak-anak. Ternyata nyala lampunya terang atau lebih terang dari percobaan yang pertama tadi. Nah, dari 2 percobaan ini kita dapat melihat bahwa semakin panjang kabel ternyata itu mempengaruhi terang redupnya lampu. Kalau lampunya terang dapat dipastikan berarti hambatannya kecil. Kalau lampunya redup berarti hambatannya besar. Jadi semakin panjang kabel, hambatan itu bertambah besar anak-anak. Nah, ini dia kita dapat melihat atau kita simpulkan ya, semakin panjang penghantar, maka hambatannya semakin besar. Begitu sebaliknya. Jadi panjang penghantar itu sebanding dengan nilai hambatannya. Atau dapat kita tulis R itu sebanding dengan L. Di mana R-nya itu resistansinya ya anak-anak hambatannya. L di sini adalah panjang penghantarnya. Ketiga, pengaruh luas penampang penghantar. Nah, di sini Ibu Santi sudah menyediakan ceritanya ya anak-anak, ada 2 kabel. Kabel merah diameternya 3 mm, kabel biru diameternya 6 mm. Tentunya diameter penghantar itu mempengaruhi luas penampangnya ya anak-anak. Diameter yang besar maka luas penampangnya juga besar. Begitu sebaliknya. Nah, ada 2 eksperimen juga anak-anak. Pertama, ini menggunakan penghantar yang kecil atau ini ceritanya yang kabel merah. Sedangkan percobaan kedua ini yang luas penampangnya besar anak-anak atau yang kabel berwarna biru. Ternyata ketika menggunakan penghantar yang luas penampangnya kecil, itu nyala lampunya redup. Sedangkan ketika menggunakan penghantar yang luasnya itu besar, ternyata nyala lampunya terang. Dari 2 percobaan tersebut kita dapat menyimpulkan semakin besar luas penampang penghantar, maka hambatannya kecil. Terlihat dari nyala lampunya lebih terang gitu anak-anak. Begitu sebaliknya ya. Kalau kita menggunakan luas penampang penghantar kecil, hambatannya besar, nyala lampunya redup. Nah, jadi dapat disimpulkan luas penampang penghantar itu berbanding terbalik dengan hambatan penghantarnya. Atau dapat dituliskan secara matematis, R ya hambatan itu berbanding terbalik dengan AA, di sini adalah area atau luas penampangnya.
Nah, anak-anak, hambatan pada penghantar gitu ya. Secara matematis dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Persamaan ini diambil dari percobaan-percobaan tadi anak-anak ya, dari penjelasan sebelumnya. R itu sebanding dengan rho atau hambat jenisnya. R sebanding dengan L, panjang penghantar. Dan R itu berbanding terbalik dengan area atau luas penampang. Jadi rumusnya R sama dengan rho dikali L per A. Di mana R-nya itu hambatan penghantar, satuannya ohm. Rho di sini hambat jenis kawat penghantar, satuannya ohm meter. L adalah panjang kawat, satuannya meter. A adalah luas penampang kawatnya, satuannya meter persegi. Nah, untuk uji coba gitu ya, kita akan latihan menggunakan rumus ini anak-anak. Lanjut ya, contoh soal. Kabel listrik sepanjang 2 meter yang terbuat dari tembaga, di mana nilai hambat jenis tembaganya 1,7 dikali 10 pangkat negatif 8 ohm meter, memiliki luas penampang 1 mm persegi. Berapa nilai hambatan yang dimiliki kabel tersebut? Seperti biasa anak-anak, untuk menyelesaikan soal ini kita harus mendata atau menuliskan besaran apa aja sih yang dapat diketahui dari soal tadi. Nah, kita tulis dulu anak-anak, diketahui. Tadi ya panjang kabelnya 2 meter. Ini ya panjang kabel 2 meter. Kemudian ada hambat jenis tembaga rho 1,7 kali 10 pangkat negatif 8 ohm meter. Kemudian ada luas penampang A 1 mm persegi. Nah, padahal satuannya harus diubah ke dalam SI ya, standar internasional, yaitu dalam meter persegi. 1 mm persegi itu sama dengan 1 dibagi 1 juta ya anak-anak, atau 10 pangkat 6. Karena apa? Milimeter ke meter kan naik 3. Naik 3 tapi di sini ada pangkat 2. Jadi 10 pangkat 3 dipangkatin lagi 2, hasilnya 10 pangkat 6 gitu ya, atau 1000 pangkat 2 itu 1 juta. Atau nilainya sama dengan 10 pangkat negatif 6. Jadi kalau pembagian itu bisa diubah jadi perkalian dengan mengubah tanda pangkatnya ya anak-anak ya, tadinya positif jadi negatif. Bisa kan ya? Kalau lupa, lihat video Bu Santi lagi tentang konversi atau bentuk baku anak-anak. Itu ya, bisa dilihat di playlist yang ada. Jadi untuk A-nya itu bernilai 10 pangkat negatif 6 meter persegi. Ditanya R sama dengan berapa? Nah, ini jawab. Tuliskan rumusnya dulu ya anak-anak. R sama dengan rho kali L per A. Kemudian masukkan nilainya. Rho itu 1,7 dikali 10 pangkat negatif 8. L itu nilainya 2. Ini ya 2. Per A. Nilainya 10 pangkat negatif 6. Setelah itu yang 1,7 kalikan dulu dengan 2. Hasilnya 3,4. Kemudian bilangan berpangkat, dengan berpangkatnya kita selesaikan. 10 pangkat negatif 8 dibagi 10 pangkat negatif 6. Itu bisa ya 10 pangkat negatif 6-nya kita naikkan ke atas, nanti jadi 10 pangkat 6. Nah, kalau perkalian pangkatnya itu ditambah ya anak-anak, jadi nanti negatif 8 ditambah 6. Hasilnya 10 pangkat negatif 2. Jadi hambatan kabelnya bernilai 3,4 dikali 10 pangkat negatif 2 ohm. Bagaimana anak-anak? Bisa ya, Ibu Santi berharap video penjelasan kali ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Juga Ibu berharap kalian dapat berlatih menggunakan persamaan yang ada. Di modul itu ada latihan, mari mencoba, silakan dikerjakan. Tetap semangat ya anak-anak, kiranya kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan dilimpahkan kesehatan, sukacita ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah menyaksikan video penjelasan ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini membantu dan bermanfaat bagi kita semua.
Dadah, Tuhan memberkati.